Bab ke-114, Malapetaka. Arjun mengantar sahabatnya ke bandara sebab orang tua Naesen sibuk merawat kakek Bintara yang sakit-sakitan karena usia. "Jun, selama aku pergi nitip Nala ya?" ucap Naesen. "Jangan bercanda, dia sudah punya calon suami, kenapa aku yang harus menjaga? Kamu mau aku dipukul Iwan?" ejek Arjun kesal. "Bukan gitu, semalam aku mendengar dari Helmi kalau dia dihadang oleh salah satu anak buah bandar narkoba yang mau balas dendam. Sedangkan wanita yang masuk penjara itu adalah kekasih dari bandar narkoba yang belum tertangkap itu. Aku takut kalau mereka berniat mencelakai Nala, anggota mereka masih tersebar banyak," jawab Naesen serius. "Iya, aku akan menjaga Nala." "Lalu bagaimana kondisi Helmi?" jawab Arjun tak kalah serius. "Dia baik-baik saja, untung saja dia jago ilmu bela diri dan pembalap sehingga bisa lolos dari kepungan," balas Naesen. "Kamu tenang saja, aku akan memantau Nala," ucap Arjun serius. "Syukurlah, sebenarnya aku lebih merasa tenang kalau Nala bersama kamu. Dia itu rapuh banget, menurut aku dibanding dengan Ayunda masih lebih kuat adikmu. Sedangkan Iwan juga tipe lelaki yang terlalu lembut, aku khawatir dia tidak bisa menjaga Nala," ujar Naesen mengungkapkan isi hatinya. "Kalau begitu, kenapa Nala menerima lamaran Iwan?" sela Arjun penasaran. "Ya, karena usia dia sudah mencapai 28 tahun, ibu cemas jika nanti Nala jadi perawan tua. Para keluarga dan tetangga saja sudah pada mempertanyakan kapan Nala menikah. Kapan Nala menikah? Bukankah itu menjadi sebuah tekanan batin bagi orang tua melihat putrinya dibandingkan dengan putri orang lain yang sudah punya anak?" sergah Naesen. Arjun terdiam, semakin merasa bersalah karena dulu begitu menyepelekan perasaan Nala. Kini dirinya sadar jika dia tidak pantas untuk Nala. Kemudian mereka saling berpamitan, Arjun berniat untuk pulang. Hari ini dia akan menemui beberapa teman ayahnya yang juga akan bergabung dalam usaha barunya. Berbeda dengan Naesen dan Arjun yang ingin jadi pengusaha, Nala justru bercita-cita menjadi dosen. Hari ini dia sudah mengumpulkan persyaratan pendaftaran. "Alhamdulillah semuanya lancar, semoga hasilnya juga memuaskan. Aku ingin segera pulang menemani kakek," batin Nala. Nala sudah mulai bisa tersenyum lagi. Dia tahu jika apa yang diinginkan tidak semuanya bisa terwujud. Mengenai pernikahan dengan Iwan dia juga sudah pasrah. Toh Iwan juga lelaki yang begitu baik serta murah senyum. "Pak sopir, kita langsung pulang saja ya?" pinta Nala. "Iya, Mbak Nala," jawab sopir Nala. Tetapi di tengah perjalanan ada dua mobil yang mengapit mobil milik Nala. "Pak, kok dua mobil yang ada di depan dan di belakang seperti tengah mengejar kita ya?" ujar Nala curiga. "Tapi ini siang hari, mana mungkin ada penjahat yang berani melakukan hal buruk," jawab sopir santai. "Tapi aku masih cemas, Pak," gumam Nala. "Kalau gitu bagaimana jika kita lewat jalan pintas? Biar segera sampai rumah," tawar sopir. "Iya, Pak. Aku ikut Pak sopir saja," balas Nala. Nala dibawa ke jalan yang sepi, dan anehnya ketika sudah jauh dari jalan raya malah mobilnya berhenti. Sedangkan kedua mobil yang tadi mengikuti juga ikut berhenti di belakang. "Kenapa, Pak?" tanya Nala gelisah. "Maafkan saya, Mbak Nala. Tapi anak saya berada di penjara. Jika saya tidak mematuhi permintaan mereka, maka anak saya yang berada di penjara akan disiksa," tangis Pak sopir pecah. "Astagfirullah." Pekik Nala langsung paham begitu beberapa orang menggedor jendela. Rasa trauma yang pernah terjadi kembali mengusik jiwanya Nala. Spontan dia langsung mengambil ponsel. "Ayah sedang bersama kakek. Kalau tahu aku dalam bahaya, kakek bisa kambuh penyakit jantungnya. Naesen ada di Korea. Arjun, tolong aku," gumam Nala takut. Nala langsung menelpon Arjun. "Arjun, tolong aku. Aku mau diculik. Aku takut. Aku takut." "Kamu di mana sekarang?" "Aku tidak tahu." "Kamu bagikan lokasimu dan sembunyikan ponselmu di dalam bajumu. Biar aku bisa melacak kamu. Ingat, jangan sampai ponsel kamu diambil mereka." "Iya, Arjun. Tapi kamu jangan kesini sendirian ya." Nala segera memasukkan ponselnya ke saku hemnya. Untung saja dia juga memakai jas sehingga dia yakin pasti akan aman. "Maafkan saya, Mbak Nala." Pekik Pak sopir membukakan mobil secara otomatis. Jangan bawa aku," teriak Nala. Tetapi mulutnya segera dibekap oleh penjahat memakai obat bius sehingga dalam beberapa saat Nala langsung pingsan.
Nala tidak tahu apa-apa. Ketika dirinya bangun, dia sudah berada di sebuah kamar yang sangat mewah. Kepalaku sakit sekali. Aku ada di mana? Gumam Nala takut. Kau sudah bangun, adik manis? Tanya seorang lelaki yang bersantai duduk di kursi sambil merokok. Kamu siapa? Kenapa kamu menculikku? Teriak Nala gemetar, apalagi cadarnya juga sudah hilang. Aku? Aku adalah kekasih dari wanita yang sudah kamu masukkan ke dalam penjara. Jika saja waktu itu kamu tidak salah ambil tas, mungkin saat ini kekasih aku tidak akan masuk penjara dan aku juga tidak akan mengalami kerugian yang sangat besar. Tapi aku tidak sengaja, tolong lepaskan aku. Rengat Nala menangis. Lepaskan? Lelaki tampan yang berusia sekitar 35 tahun itu langsung mendekat dan memegang dagu Naka dengan kuat, sehingga membuat Nala meringis kesakitan. Ingin melawan Nala tidak memiliki tenaga, tubuhnya sangat lemah sekali. Kamu lebih cantik dari tunangan aku. Bagaimana jika kamu menjadi pengganti saja? Cukup melayani aku di ranjang, hidup kamu akan aku jamin bahagia. Tidak mau, aku tidak mau. Lepaskan aku! Teriak Nala. Jangan sia-siakan tenaga kamu, cantik. Karena setelah ini kamu akan aku buat menjerit penuh kenikmatan, ha? Ya Allah, tolonglah hamba. Jangan biarkan hamba ternistakan. Arjun, segeralah kemari. Aku sangat membutuhkanmu. Batin Nala menangis terisak. Kamu sangat menarik sekali, jadi aku ingin memakan kamu pelan-pelan saja. Bagaimana kalau aku cicipi bibirmu dulu? Tidak, jangan. Aku mohon jangan. Kerugian kamu berapa? Aku akan menggantinya. Soal uang bukan masalah besar sih. Mendapatkan kamu sebagai gantinya, aku tidak akan rugi. Nala sudah mulai bisa bergerak. Dia segera mendorong lelaki yang ada di hadapannya sampai terjungkal. Tetapi setelah sampai di pintu malah terkunci. Tolong, siapapun yang ada di luar tolong aku! Teriak Nala. Kamu sangat lucu sekali, benar-benar gadis yang menarik. Di sini adalah wilayah aku, kamu mau berteriak sekeras mungkin mereka tidak akan menolong kamu. Nala berdiri di pojokan, mencoba mencari barang yang bisa untuk memukul musuh. Tetapi ruangan itu hanya ada ranjang dan lemari pakaian saja. Aku mohon lepaskan aku, rengek Nala. Seperti buah, kamu selalu dibungkus. Aku penasaran bagaimana isinya, apakah lebih istimewa? Lelaki itu langsung menarik jilbab Nala, rambutnya yang panjang langsung terurai berantakan. Wah, indah sekali. Aku sungguh menginginkan kamu.